Sakitnya datang secara tiba-tiba, pusing tanpa sebab, mimpi buruk yang terus-terusan berulang, dan rumah tidak lagi terasa nyaman. Banyak orang memilih diam, bahkan menganggapnya ini hanya stres biasa. Sampai kejadian-kejadian aneh mulai muncul satu persatu. Seperti barang berpindah secara tiba-tiba, muncul bau yang entah dari mana sumbernya, bahkan hubungan rumah tangga mulai terasa kacau. Dan saat seseorang berbisik, kamu sedang dikirimi sesuatu, segalanya berubah. Melawan santet bukan hanya soal keberanian, tapi soal keberanian, keyakinan, dan kesiapan melawan hal yang tak terlihat. Karena konon saat kamu sadar sedang diserang, permainan baru saja dimulai. Di video kali ini, kita akan membahas tanda-tanda serangan santet, bagaimana cara menguatkan diri, dan kenapa ketakutan justru bisa memperparah keadaan. Tonton sampai akhir, karena tidak semua serangan terlihat dan tidak semua orang siap untuk melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Mangkus di channel Kusyari Doang. Di video kali ini kita akan membahas tentang santet, di mana santet ini sesuatu hal ilmu gaib untuk menyakiti orang secara tak terlihat. Karena dengan ilmu santet nggak ada bukti. Ketika kita mau menyakiti seseorang dengan ilmu ini, tidak ada bukti. Nah, ini banyak dilakukan, mau itu di kalangan bawah maupun di kalangan atas. Semua ini dikarenakan untuk satu tujuan tertentu. Ada yang karena sakit hati, ada yang pengen ngejatuhin orang biar jabatan dia naik, ada untuk menyakiti orang karena persaingan usaha, ada karena dendam pribadi, bikin dia sengsara seumur hidup sampai habis harta, habis nyawa. Di video kali ini kita akan bahas ciri-ciri seseorang terkena santet atau teluh. Terus bagaimana cara mengatasinya supaya kita meminimalisir terkena serangan santet atau teluh ini. Pertama, sebelum lanjut videonya, jangan lupa di subscribe, like, dan share untuk edukasi misi berikutnya.
agar teman-teman secara syariat terhindar dan tahu ciri-cirinya apabila kita terkena guna-guna maupun ilmu hitam atau ilmu gaib yang sifatnya menyakiti. Yang pertama, tentunya jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar terhindar dari ilmu hitam seperti santet atau telo ini. Yang kedua, kita tuh jangan takut. Ya. Bukan berarti jadi sombong atau terlalu berani, ya biasa-biasa aja. Karena ketika kita terlalu berani itu salah. Begitupun sebaliknya, ketika kita terlalu takut salah juga. Karena apa? Karena ketika kita terlalu berani itu mengeluarkan ya energi-energi negatif, sehingga si teluh ini menyerap energi tersebut untuk sebagai kekuatan daya serangnya ke targetnya. Nah ini, begitupun sebaliknya, ketika takut sama mengeluarkan energi negatif, karena takut jadi mudah masuk, terus energi kita kalah, sehingga masuk. Yang kedua, ciri-ciri seseorang mau dikirimi santet itu seperti apa? Pertama, ada suara atau bunyi ledakan. Itu termasuknya kasar ya. Terus terang itu termasuknya santet yang kasar. Karena kelihatan gitu. Mau dikirimi santet tiba-tiba di atas genteng tuh seperti ada ledakan. Padahal pas dilihat tuh nggak ada. Petasan tuh nggak ada hewan jatuh atau apa. Tetapi banyak yang kejadian ketika bunyi suara ledakan tersebut terkadang dibarengi ada tanah ya. Biasanya suka ada tanah atau berupa makhluk, mau itu ular, kalajengking, ataupun yang lain sebagainya lah, yang bisa dipakai media teluh ya. Biasanya seperti itu, tapi kebanyakan kalau suara ledakan seperti itu biasanya ada barang ya, tanah biasanya. Nah hati-hati jika teman-teman mendengar di atas gentingnya ada suara ledakan, kencang itu ledakannya. Dan yang lebih anehnya, ledakan ini terdengar hanya oleh si calon target. Keluarga yang lain kalau nggak ditargetin tuh nggak kena dan nggak denger suara ledakan ini, nggak denger. Nah ini uniknya. Terus apa lagi? Terus tergantung jenis santetnya ya. Ada tiba-tiba di suara genting itu suara pasir ya, seperti pasir diawurin kumaha digituin lah, diawurkeun palak jangan gitu. Nah ini hati-hati, bisa jadi itu tanda santet itu dikirim atau sampai ke calon targetnya. Terus apa lagi? Ada yang melalui tanah ya, pakai tanah kuburan, itu mah santet khusus untuk usaha ya. Sekarang kita bahas santet untuk menyakiti tubuh dulu ya. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, di mana suatu ketika saya tuh sedang ngedit ya, seperti biasa ya, ngedit video di komputer. Waktu itu kejadiannya sekitar asyar ya, antara jam 4:30 atau jam 5:30 lah, mau ke inilah ya. Waktu itu kejadiannya jam segituan. Ketika saya asik ngedit,
emang sebelumnya ada feeling ya, ada feeling. Saya rasakan seperti itu. Kok berasa ada yang aneh kata itu ya. Ke tubuh tuh ada apa kata saya ya. Tapi saya nggak bicara, saya nggak ngomong. Enjoy aja ya kayak gitu. Hingga suatu ketika adalah sekitar 30 atau sampai 1 jaman dari feeling saya itu tuh tiba-tiba merinding. Kok tiba-tiba merinding? Nah ini jenis santet atau teluh ini tidak melalui media saya. Seperti yang dijelaskan dari awal ya, biasanya kan ledakan atau apa. Ini enggak. Ini lebih soft spoken, saya nyebutnya lebih soft spoken. Karena apa? Karena dia datang dengan angin. Nah ini yang lebih berbahaya tuh ini. Angin bisa membawa media teluh ini. Pertama, gimana seperti ada hembusan. Kok kata saya teh agak beda nih angin. Tiba-tiba sebadan-badan ini langsung bulu kuduk tuh berdiri. Nah di sini saya mulai siap-siap nih. Dalam hati, wah ini yang ada yang nggak beres. Ketika saya siap-siap, dalam hati saya berdoa minta perlindungan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan lahir maupun batin, dari ilmu hitam, dari jenis jin apapun itu yang dikirim ke sini. Saya minta perlindungan. Qadarullah. Ketika saya membaca doa yang guru ngaji saya ajarkan, tiba-tiba ada sesuatu di perut saya seperti tangan yang lagi megang sambil bergerak. Di sini misalnya gini nih, set lagi gini, nah gitu, berjalan aja, persis telapak tangan aja gimana. Nah ini anehnya di sini. Ketika saya rasakan, wah ini nggak beres nih kata saya. Saya biarin aja. Tapi si tangan ini terus bergerak ke arah pusar. Ketika mau ke pusar itu kerasa banget, mau masuknya tuh kerasa banget gitu. Mau masuk ke pusar. Nah di sini saya langsung baca ayat kursi sambil dikepret lah di gimana ya, di gini ya, dek gitu kan, sambil baca ayat kursi. Lapasnya tuh kerasa. Gimana aja kita memukul tangan ya gitu, bak. Seketika hilang si rasa ini, hilang, bak. Seketika tiba-tiba angin muncul. Kan nggak masuk logika ya, angin di dalam toko gitu, aneh kan ya. Tapi arahnya keluar, bukan ke dalam. Biasanya kan dari luar ke dalam nih angin, ini mah dari dalam keluar. Nah ini buat teman-teman yang ngerasain hal yang sama saya rasakan, coba di komen-komen ya. Ini true story pengalaman saya pribadi. Setelah saya kejar secara batin ya, saya kejar arahnya kemana, ternyata ketahuan. Saya nggak berani nyebutin nama tempat ya. Yang pasti saya tahu tempatnya dan saya tahu siapa yang nyuruhnya. Nah di sini secara batinnya saya kejar nih ke tempat dukunnya. Oke, di sini kita bikin kesepakatan sama dukunnya. Kita perang antara jam 9 jam 10-an, kita perang kata saya. Dan dukun itu pun menyetujui. Oke katanya, sip. Seperti biasa saya tutup toko dulu,
Malam jam setengah 9 saya tutup toko dulu, saya persiapan. Saya berdoa, saya lafalkan semua doa-doa yang pernah guru ngaji saya ajarkan. Karena apa? Dasarnya saya melawan dukun santet, jihad fisabilillah. Apapun yang terjadi, karena ini membela disebutnya membela diri ya. Saya bela diri, bukan nyerang, saya bela diri. Saya dan keluarga saya, termasuk usaha yang sedang saya jalankan. Nah, di sini, tak lama dari itu terjadilah pertempuran bareng si dukun santet ini. Ketika dia menyerang, saya mendengar ada suara ledakan di atas genting tuh. Tapi yang dengar hanya saya, yang lainnya nggak dengar. Nah, di sini kelihatan kan ya, qadarullah, ketika itu kelihatan, itu mau bola api atau jin yang membawanya itu kelihatan. Nah, di sini semaksimal mungkin, sebisa mungkin saya nggak buat, tapi saya ngebalikin. Saya balikin semua pekerjaan dukun ini ke yang nyuruh sama yang buat. Saya balikin. Deng. Dia tahan, dia kirim lagi sampai energi ini menjadi besar di sini. Saya balikin dengan full kekuatan, disakalikan lah ya. Deng. Apa yang terjadi? Si dukun ini nggak membalas lagi. Ketika saya cek, saya kontrol ke rumahnya secara batiniah, dukun ini sudah terkapar dengan mulut penuh darah. Sudah pingsan, sudah nggak eling lah, kata saya gitu. Dan apa yang terjadi ketika hal ini terjadi? 2 hari, kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari lah setelah kejadian ini, ada seseorang di kampung saya yang sakit. Sakitnya parah banget, sampai nggak bisa jalan. Bukannya suudon, tapi ini kelihatan jelas larinya kemana dan siapa orang. Saya namakan ini teluh bari beteng ya. Jadi maksud tujuannya tuh ini untuk menyakiti jasad pribadi saya sama ngancurin usaha. Dengan cara menyakiti, jadi si perut tuh jadi membesar ini. Si perut ini jadi besar gini. Soalnya apa? Saya menyimpulkan seperti itu. Jadi si makhluknya tuh mau masuk melalui pusar. Itu. Mungkin membawa baskom atau apa. Saya nggak tahu lah ya. Nah, di sini buat teman-teman yang merasa atau pernah mengalaminya, coba komen-komen di bawah. Karena ini yang saya alami, ini true story. Makanya buat teman-teman, udahlah, hilangin iri, hati, dengki, jahil, aniaya itu ya. Pokoknya mah hilangin. Apalagi sampai pergi ke dukun santet atau dukun tuluh untuk menyakiti seseorang, itu jangan. Karena apa? Karena teluh ini, santet ini bisa berbalik ke yang ngirim maupun yang nyuruh. Nah, ini yang bahaya. Buat apa kita sirik ke orang lain? Buat apa? Coba. Karena sejatinya rezeki itu mau materi maupun non materi udah ada yang ngatur. Kenapa kita harus ngatur? Diwajibkan kita tuh ikhtiar. Nah, ini yang salah kaprah.
kita tuh diwajibkan ikhtiar, dan ibadah udah urusan hasil, bukan urusan manusia. Tapi kenapa banyak orang atau manusia ikut campur ke ranahnya Gusti Allah? Ya akhirnya seperti ini. Moral rusak, iman lepas, jatuhnya syirik musyrik. Dan akibatnya ya tanggung sendiri. Karena sejatinya masalah tuh datang bukan dari orang lain, tapi datang dari diri pribadi. Karena iri, dengki, jahil, hasud, aniaya. Nah ini. Buat teman-teman, kita saling mengingatkan, bukan maksud menggurui. Sebenarnya kalau diceritakan ini pertempuran melawan dukun santet tuh rame. Bahkan sampai si dukun santet ini memakai apa yang namanya udah benda pusaka semua dikeluarin, bobonekaan lah ya yang segini, sampai hancur ramurasut. Tempat prakteknya ada gentong, itu semua pecah semuanya. Nah ini makanya ya udahlah, biasa aja. Dikarenakan waktu, durasi sebenarnya masih panjang, masih banyak. Kita next di video berikutnya ya. Sebelum meninggalkan videonya, tinggalkan jejak kalian di sini dengan cara subscribe, like, dan share ya. Mudah-mudahan siapapun dimanapun para netizen, warganet yang menonton video ini minimal bisa tahu ciri-cirinya kamu diteluh atau disantet. Kita hanya sharing, hanya berbagi ya. Mudah-mudahan di luaran sana disehatkan lahir batinnya, dimudahkan rezekinya buat teman-teman ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan datang dari pribadi. Kebenaran milik hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. See you next video. Bye.